Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Nurdini dari kelas 11 PPRG 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang komponen diagram, objek diagram, dan komposit diagram. Yang pertama ada komponen diagram. Komponen diagram dapat dianggap sebagai diagram khusus dari UML. Diagram ini tidak menggambarkan fungsi-fungsi dari sistem, melainkan menggambarkan komponen-komponen yang digunakan untuk membuat fungsi-fungsi yang dapat berjalan. Dapat disimpulkan bahwa komponen diagram dapat digunakan untuk tujuan berikut. 1. Memodelkan secara visual komponen-komponen yang ada di dalam sistem. 2. Membangun komponen yang dapat dijalankan atau dieksekusi dengan menggunakan proses rekayasa maju. 3. Menggambarkan perorganisasian komponen dan hubungan di antaranya. Komponen diagram dapat dibuat dalam berbagai tingkatan, mulai dari yang paling sederhana sampai pada tingkatan yang sangat detail dan kompleks. 3 komponen diagram manapun yang dipilih, Anda perlu memahami simbol-simbol UML yang digunakan untuk menggambarkan diagram tersebut. Berikut ini akan ditunjukkan beberapa simbol yang digunakan untuk elemen-elemen penyusun komponen diagram. 1. Komponen. Komponen adalah elemen utama dari sebuah diagram komponen diagram. Komponen menggunakan simbol seperti yang ditunjukkan gambar. Node digunakan untuk mewakili perangkat lunak atau perangkat yang berhubungan dengan sistem perangkat yang sedang dibangun. Lalu selanjutnya antarmuka. Antarmuka adalah komponen yang digunakan untuk perangkat lunak untuk menghubungkan sebuah komponen. Tugasnya yaitu menjalankan sebuah fungsi dengan pengguna. Selanjutnya PATS-KG. PATS-KG digunakan untuk menggambarkan suatu komponen-komponen di organisasi. Lalu relasi menggambarkan hubungan atau komunikasi antara komponen-komponen yang ada di komponen diagram. Lalu ketergantungan digunakan untuk menggambarkan ketergantungan sebuah komponen pada komponen lainnya. Ketergantungan digambarkan dengan menggunakan simbol tanda panah dengan garis putus-putus. Selain elemen-elemen di atas, beberapa perangkat lunak pemodelan UML mungkin memiliki elemen lain dengan simbol-simbol tersendiri, atau mungkin saja menggunakan simbol-simbol yang berbeda dengan simbol yang dijelaskan di atas tadi. Sebagai contoh, bagaimana komponen diagram untuk membedakan komponen-komponen fisik yang ada di sebuah sistem. Pada gambar 3.19 ditunjukkan komponen diagram untuk sistem perpustakaan. Lalu pada gambar 3.20 dapat dilihat komponen diagram untuk sistem perpustakaan, khususnya untuk fungsi transaksi peminjaman buku. Ketika sistem digunakan untuk mencatat peminjaman buku, komponen yang terlibat antara lain komponen transaksi dan untuk mencatat peminjaman, komponen anggota untuk mengecek validasi anggota, dan komponen buku untuk mengecek dan mengupdate data tersebut melibat sistem basis data perpustakaan. Lalu materi yang kedua, objek diagram. Objek diagram merupakan turunan dari kelas diagram. Oleh karena itu, objek diagram akan bergantung pada kelas diagram. Objek diagram adalah bentuk objek instan dari sebuah kelas diagram. Objek diagram dapat dianggap sebagai pandangan statis dari sebuah sistem pada momen tertentu. Objek diagram digunakan untuk menggambarkan kumpulan objek-objek relasi antar objek pada saat tertentu. 1. Analisis secara keseluruhan. Putuskan mana instan yang mempunyai data penting dan relasi-relasi yang dimilikinya. 2. Pertimbangkan hanya instan-instan yang melingkupi sebuah fungsi. 3. Tentukan sebuah optimasi jumlah objek diagram yang ini gambarkan mengingat jumlah instan yang tidak terbatas. Selain itu, ketika menggambar sebuah objek diagram, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut. 1. Objek diagram terdiri atas objek-objek. 2. Link antar objek digunakan untuk menghubungkan objek-objek. 3. Objek diagram diberi nama yang mempunyai arti yang mengidentifikasi tujuan dari objek diagram tersebut. 4. Elemen-elemen penting harus diidentifikasi terlebih dahulu sebelum memulai menggambar objek diagram. 5. Hubungan antar objek harus diklarifikasi terlebih dahulu sebelum menggambar objek diagram. 6. Nilai-nilai dari berbagai elemen yang berbeda perlu diidentifikasi untuk disertakan di objek diagram. 7. Tambahan catatan yang sesuai pada poin tertentu yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. Seperti disinggung sebelumnya, bahwa objek diagram merupakan bentuk lain dari turunan
dari kelas diagram. Sebagai contoh, suatu objek diagram dapat membedakan objek-objek instan yang di sebuah sistem. Lalu materi terakhir ada composite diagram. Composite diagram merupakan salah satu diagram struktur UML yang terdiri dari kelas-kelas antarmuka, 4KG, dan relasi antara mereka dan menyediakan pandangan logika dari sebagian atau seluruh sistem perangkat lunak yang dimodelkan. Composite diagram mempunyai peran yang sama dengan sebuah kelas diagram. Perbedaannya, composite diagram menggambarkan struktur internal dan relasi di antara banyak kelas dengan cara yang lebih detail. Composite diagram dapat menampilkan bagian yang lebih detail dari kelas dan menunjukkan hubungan bagian-bagian tersebut berelasi di dalam kelas. Diagram UML ini jarang digunakan karena fungsi-fungsi yang dijelaskan sangat spesifik dan hanya menampilkan struktur internal sebuah kelas dan hubungan komponen kelas yang lain. Interface, port, dan part sebagai contoh bagaimana composite diagram untuk membedakan objek-objek di sebuah sistem. Pada gambar 3.23 dapat dilihat bahwa 4KG peminjaman mempunyai kelas-kelas yang ada di dalamnya, yaitu pinjam buku, denda, dan kembali, yang terhubung di kelas buku dan anggota melalui sistem antarmuka. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.